Shalom. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Hari ini ada sukacita menunaikan pujian. Boleh lambaikan tangan ya. Saya juga merasakan sukacita. Hari ini udah berapa tahun ya saya kemarin. Dulu tuh zamannya Ibu Sitiani. Terus Ibu Cahyana apa begitu zamannya. Udah lama sekali. Dulu adanya di bawahnya itu Perbuki. Bawahnya itu kayak coffee shop, kita di atas. Oh, Stephen Court. Ah ya itu, zamannya itu. Jadi udah berapa puluh tahun kayaknya. Enggak lah ya, 20 tahun, belasan tahun Pak ya. Oke, pertama-tama saya mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novi Basri. Saya dari PDKK 1 Andrea di Kedoya. Ada yang tahu Kedoya? Ada yang tahu Kedoya ya? Tahu ya. Hari ini saya di sini yang pertama kali nih di sini di Apple Tree Perbuki Tangerang. Saya sudah menikah, punya cucu 3, mau 4, punya anak 2, suami 1. Suami saya di belakang Pak Hartono. Ya. Iya. Saya gabung di Persekutuan Doa tepatnya beberapa bulan sebelum kerusuhan Mei. Jadi kalau misalnya Tuhan nggak tangkap di bulan Mei, saya nggak ada hari ini. Jadi Tuhan itu tahu tepat waktunya kapan Dia harus menangkap dan mengolah saya ya untuk jadi anaknya. Nah hari ini kita mau ambil satu tema. Temanya apa yang udah kelihatan di sini bacanya apa? Perbedaan ya, menyatukan kita. Setiap daripada kita beda nggak? Apa aja yang beda? Wajah. Coba kalau Tuhan ciptain semua wajahnya sama. Bayang nggak? Berarti kita cetakan pabrik ya. Kayak robot kan ciptaannya tuh sama semua bukan? Ya kan? Nah, kita harusnya bersyukur kalau kita tuh berbeda ya. Tepuk ke sebelahnya, bersyukur kalau kita beda gitu ya. Coba kalau sama itu repot sekali. Bingung ya? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14. Saya ambil 3 ayat aja karena kalau satu ayat itu nggak menunjukkan keseluruhan. Yuk kita sama-sama baca. 2, 3. Karena ayo tunggu. Hanya bapak-bapaknya luar biasa. 2, 3. Iya, terus karena tubuh tetapi atas ada sebanyak anggota, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu pernah dengar nggak? Pernah lihat ini nggak nih? Ini gambar apa nih? Gambar robot sama gambar orang ya. Jadi pernah dengar nggak gini? Lain kepala, lain pikiran. Benar nggak? Ya. Kita lain kepala, lain pikiran. Makanya kalau kita suka rapat, ada 12 orang, 12 pikiran, 12 sumbang saran. Kalau tidak bisa menyikapi perbedaan, ujung-ujungnya apa? Bubar. Ibu Jeti bukan? Ada kenal? Saya kenal sudah bertahun-tahun. Saya tadi lihat ibu samping Ibu Jeti. Aduh saya senang sekali, nanti kita ngobrol ya. Kemarin belum lama ngobrol, Ibu ya, bulan lalu ya kalau nggak salah. Oke, terus ada yang juga bilang begini loh teman-teman, sedarah namun belum tentu satu arah, bener nggak? Kita satu darah nih, Encik, Adek, Koko, sama Dede, tapi belum tentu kalau ngomong satu arah, iya Pak ya? Iya kan? Bahkan kita yang kembar sekalipun belum tentu satu pikiran, bener ya? Kembar identik, bahkan mukanya hampir nggak bisa dibedain, tapi belum tentu satu pikiran, satu arah kalau kita ngomong. Itu yang terjadi. Seharusnya kita tuh bersyukur sama
sama teman Tuhan. Kalau kita diberikan perbedaan atau warna-warni dalam kehidupan kita, iya enggak? Tapi yang terjadi apa kalau perbedaan? Biasanya suka tentara. Harusnya kita bersyukur sama Tuhan kalau kita beda-beda, beda karakter, beda sudut pandang. Nah ini contoh ya, lihat kan beda-beda kan, semuanya dalam satu tubuh Kristus. Ini kita satu persekutuan beda-beda. Tadi suami saya bilang, ini hari lihat nih bajunya, itu ada yang pink, ada yang hijau, ada yang biru. Saya lihat iya, umatnya juga begitu ya, ada yang orange, ada yang pink juga. Ya jadi hari ini utamanya cocok dengan bajunya loh. Bajunya senada. Biasanya senada. Oh hari ini terpaksa harus beda, bukan terpaksa, setidak-tidaknya harus beda. Nah biasanya perbedaan apa aja yang ada di lingkungan kita? Perbedaan apa? Tetangga itu berisik, kita sukanya yang tenang. Terus apa lagi? Apalagi dalam keluarga, yang satu sukanya pedas, yang satu sukanya nggak pedas. Kalau ketukar jadi berantem, bener gak? Ya kan? Lu sih makan makanan gue itu makanan lu yang gue punya di situ nggak pedas, yang lu punya di sini gue jadi kepedesan. Nah, ribut nggak? Perbedaan ribut. Terus apa lagi? Ada juga orang yang senangnya kalau suka lagu-lagu yang nostalgia, ya kan? Lagu nostalgia cinta-cinta. Ada orang yang senangnya lagu rohani. Contoh saya sama Pak Hartono. Pak Hartono senang lagu nostalgia, saya senang lagu rohani. Dia banyak main gitar lagu nostalgia, Thunder, Blues. Tanya sama dia tahu. Tapi kalau tanya lagu rohani sama saya tahu ya, tahu lagu. Terus apa lagi yang beda-beda? Kita punya rekan bisnis yang biasanya menuntutnya kalau perencanaan itu jauh-jauh hari, misalnya setahun sebelumnya udah direncanakan. Tetapi kita sebagai pelaku bisnis bersama dia, kita sebenarnya in a short term gitu. Dalam waktu singkat itu baru bikin perencanaan, karena itu lebih fresh katanya. Terus di dalam pelayanan perbedaannya apa lagi? Nggak usah jauh-jauh deh, bagian konsumsi. Biasanya kalau dihitung biasanya 30 nih, 25, 30, ya 35 lah. Itu kan bikin konsumsi, ya kan? Tetapi suka dilebihin. Ya kan kalau yang datang banyak, kita kan nggak enak mesti nyari-nyari makanan malu gitu. Even tim nggak usah makan, nggak usah dapet kue misalnya. Tadi udah bagi kue sama Bu Lili ya. Terus konsumsi seringkali nambahin. Biasanya 25, ya 40 deh. Bagian bendaharanya kelebihan, banyak biaya, mubazir. Beda lagi nggak? Beda ya. Yang senyum-senyum punya pengalaman berarti ya. Nah, terus lagi, misalnya apa lagi? Koordinator, ya. Koordinator biasanya kepengennya merancang kalau rapat semuanya datang. Tetapi banyak yang nggak mau datang bilang ini, Pak, lebih enak kita zoom aja semua datang. Ya kan udah keenakan zoom, udah keenakan pakai jarak jauh gitu kan. Terus lagi ada lagi gini, kalau koordinator sebenarnya sebelum rapat itu harus bikin rancangan yang akan dibahas. Tapi timnya gini, kita kan tim sendiri, kita nge-flow aja ngalir kayak air. Ada nggak yang begitu? Ada. Padahal kalau bikin rancangan A, B, C, Z itu kita cepat selesainya. Saya termasuk yang pertama. Kalau rapat saya bikin agenda rapat dulu yang dibahas ini. Ntar kalau misalnya ini yang satu hal mau dibahas, bikin rapat sendiri gitu. Jadi cepat. Itu yang bikin perbedaan. Terus lagi biasanya dengan tim doa, dulu saya koordinator tim doa di PDKK Santo Andreas, mau minta memuji dan penyembah dan keyboard itu ikut doa syafaat dulu. Terus jawabnya apa? Kita bisa doa sendiri. Itu coba bayangin. Bisa. Ibu juga tahu bisa doa sendiri. Tapi kan kesatuan hati adanya di dalam tim nggak? Iya. Atau misalnya gini, tim pemuji bilang gini, yuk kita latihan dulu H-2. Keyboardisnya nggak sempet, waktunya mepet. Hari H aja. Perbedaan nggak? Beda. Bisa jadi ribut nggak? Lagunya ini belum bisa gitu, ya kan? Itu yang terjadi. Terus apalagi banyak hal-hal di dalam
pelayanan pun terjadi perbedaan. Yang satu maunya kalau habis bulan ada sedikit makan-makan, ada kebersamaan. Tapi lagi-lagi koordinator sama bendahara bisik-bisik, biayanya gede, gitu. Ya kan? Bisa terjadi nggak? Oh, sangat bisa terjadi ya. Inilah beberapa perbedaan, bisa timbulin konflik nggak? Sangat-sangat bisa timbulin konflik ya. Nah, sekarang orang tuh senangnya seragam. Orang senangnya cari tim yang nggak usah bilang sampai sehati deh, sepikiran aja ya. Maunya seragam karena dianggap kalau kita seragam, satu pikiran, satu wacana, satu sudut pandang pola pikir, itu aman gitu. Pokoknya kalau saya cari orang yang sergap kayak Bu Novi, saya juga sergap, cocok. Ya kan? Tapi kalau misalnya orangnya ler-leran, pilih saya, stres dia. Kenapa? Karena saya itu orang cepat kerjanya, cepat pep. Satu hari itu saya pernah masak 10 macam sayur, cuma dari jam 9 sampai jam 3 sore 10 macam sayur untuk pergi ke daerah, dan itu saya stok di kulkas waktu itu ya. Beda sekali. Jadi kalau kita di dalam tim, yang satu ya slow motion ya, yang satu cepet, kalau nggak saling itu bisa jadi ribut ya, sama bisa jadi ribut. Terus orang suka bilang ini, kalau kita nggak seragam ya itu jadinya hokyang, tau hokyang? Jadinya apa? Bahaya. Hokyang, karena kalau nggak seragam itu ujung-ujungnya apa? Retak. Ini merupakan satu kelemahan di tim kita. Kita banyak yang nggak sehati, nggak sepikiran, sehingga menjadikan kita jadi retak satu sama lain. Iya, karena apa? Karena kita nggak bisa menerima perbedaan yang ada di dalam diri teman-teman kita. Karena nggak semua orang tuh sepikiran sama kita. Kita nggak bisa maksa orang untuk pakai sepatu kita, benar nggak? Kalau kaki saya 39, dulu ini pakainya 38. Kalau pakai sepatu saya kedomrongan jalan 5 meter aja dicopot, ya kan? Jadi kita nggak bisa maksa orang pakai sepatu kita supaya selaras sama kita. Dalam tim tuh nggak bisa begitu. Jujur aja nggak bisa, ya. Nah, jadi kalau orang-orang yang nggak satu tim, ya, nggak seragam, nggak sehati sama kita, nggak satu sudut pandang sama kita, nggak satu punya tujuan sama kita nggak nyaman sama dia. Ini kita nggak bisa menyikapi perbedaan. Nah, kemudian orang-orang begitu kita taruh di luar lingkaran kita. Ini tim ya, ini anggap aja tim. Maka kita taruh mereka di luar. Pokoknya kalau si Novi mau terima beres aja deh, dia mah udah kita usah rapat. Kalau rapat suaranya kencengan, buat suara itu nggak kedengeran gitu. Lagi pula kalau suara dia lebih louder gitu kan, jadi idenya dia bisa dicerna orang lebih. Kalau gua enggak, gua kalah sama dia. Udah dia gini, kita taruh aja nih di luar, di pojok sini pojok. Ya, seringkali begitu. Ada PD yang begitu. PD-nya di sini enggak salah lagi. Enggak ya, saya suka bercanda. Santai aja kalau dengar firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kalau dibawa berat-berat jadi tau nggak ya? Oke, jadi terus sudah gitu apa? Apalagi kalau memang dia suka vokal, bukan vokal gitu. Suka apa vokal? Suaranya keras gitu, menyuarakan sesuatu dengan keras ya. Mungkin juga berseberangan. Vokal dominan. Enggak, bukan dominan, vokal. Bukan dominan, vokal maksudnya tuh menyampaikannya dengan keras dan mungkin agak sedikit berseberangan gitu ya. Kira-kira kalau memakai pengertian saya gitu. Nah, kalau orang itu ditaruh di luar, udah dari luar aja. Dia ngomong itulah udah terlalu vokal ya mah. Kita nggak cocok sama yang kayak gitu, kita nggak cocok ya. Kita membuat orang bisa terluka nggak? Saya mau kasih contoh. Ada di persoalan orang itu konseling sama saya dengan gini. Cinovi, ini ya tau nggak? Tim yang baru dibentuk itu benar-benar semuanya satu money politik. Keduanya itu mereka sepakat orang-orang ini benar ada di
sebuah persekutuan doa karena salah satunya teman baik saya di persekutuan doa itu orang-orang yang gak sehati dengan ketua yang baru dikeluarin dari grup. Coba terjadi. Dan beberapa orang yang kebetulan dekat ya, teman-teman daerah situ dekat sama saya, beberapa orang ngadu ke saya begitu. Terus mestinya gimana ya? Terus lagi kelompok yang baru ini kelompok the gossiper gitu. bukan press gossiper, bukan the gossiper gitu kan. Nah, teman-teman saya ini orang-orang yang sederhana yang tidak suka gosip gitu. Maka dia dikeluarkan. Kalau ngomong katanya gak nyambung. Tapi mereka bertumbuh di dalam persekutuan doa. Coba. Hal-hal di luar yang negatif bisa dipakai nggak di dalam persekutuan sehingga persekutuan itu bisa berkembang? Bisa. Saya nggak bilang itu setan kan. Tapi yang namanya puasa-puasa bisa pakai seseorang untuk menjalankan segala macam cara untuk naikin, kalau orang naikin oplah gitu ya. Kalau orang ini persekutuan menaikkan jumlah kursi-kursi yang terisi. Caranya gimana? Caranya dengan kalau saya bilang itu money politik, dan ini terjadi waktu saya Oikumene tahun 2005. Saya secara nggak langsung difitnah dan dipecat tidak tertulis dari sebagai pembicara di Oikumene itu tahun 2000. Kemudian sesudah saya nggak dipanggil, nggak tanya Bu Novi minggu depan apa enggak, jadi kan saya pikir ya udah enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Konfliknya lumayan menyakiti sebenarnya. Tapi kemudian sesudah saya nggak dipanggil, mereka panggil orang lain. Salah satunya juga orang yang di-ban oleh BPK, jadinya dipakai. Dan kemudian apa, mereka gini, Bu datang ya, nanti saya kirimin Gojek. Jadi pulang pergi dikasih Gojek. Nggak cuma itu aja, dikasih uang kayak PK kali ya gitu. Coba ya. Setiap umat yang datang di Oikumene, Gojek pulang balik dan dikasih apa, angpau. Ramai nggak kira-kira? Ramai. Tapi kita bisa lihat sesudah akhir kesudahannya, kita lihat akhir kesudahannya habis. Karena bukan berasal dari Tuhan. Ini persekutuan doa yang baru resmi kemarin, baru ganti pemimpin juga ramai. Ketika saya khotbah, saya lihat begitu banyak antrian Grab, satu mobil 5. Ada kali 7 mobil, 8 mobil, kali 5 ada berapa? 40. Ketika khotbah 120. Coba ya. Kaliin aja tuh Gojek. Ada yang di sini, ada yang di sono, ada yang di sini. Kalau dekat sih, tapi dia punya sumber pendanaannya itu kuat sekali, saudaranya sendiri. Boleh nggak? Boleh. Tapi caranya nggak bagus gitu. Karena itu kalau bukan dari Tuhan ada masanya. Kita boleh berbeda, tapi kita nggak boleh pecat orang untuk keluar dari persekutuan doa. Itu namanya kita nggak bisa mengatasi perbedaan. Kalau kamu senang gosip, ya udah nggak apa-apa. Kalau yang nggak senang gosip, jangan dikeluarin. Ini satu persatu orang yang tidak searah, yang tidak satu pandangan, yang tidak satu hati bahkan. Oh ada berbeda. Oh di sini ada. Saya lihat orang-orangnya udah kecampur kudus. Itu yang terjadi. Next, yuk, apa yang terjadi kemudian? Kita gagal sebagai anak Tuhan. Kita gagal sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita gagal. Nah, kalau kita nggak bisa menyikapi ini, ya next. Kita artinya gagal di dalam pelayanan kita. Kalau kita pakai, itu kan berarti pakai kekuatan sendiri. Iya, saya ada duit, saya bisa bergerak. Saya ada dana, saya bisa melakukan sesuatu. Tapi bukan seperti yang Tuhan mau, itu kita gagal. Padahal yang Tuhan mau apa? Kita tetap menggunakan kasih. Sekalipun dia vokal, saya orang yang vokal. Kalau saya nggak suka, saya bilang nggak suka. Saya nggak suka ngomong di belakang. Kalau saya nggak cocok, saya bilang kayaknya ini kurang cocok deh. Tapi kalau suara saya nggak didengar, ya udah. Dulu nggak begini. Dulu saya ngotot di ngotot. Tapi sekarang saya pikir nggak ada gunanya kita begitu. Jadi Tuhan kepengen kita harus memiliki kasih, punya kerendahan hati untuk apa? Hidupnya berdampingan di dalam pelayanan. Ini kan
Paulus ceritanya tentang satu tubuh, satu pelayanan, satu anggota tubuh jemaat Kristus. Jadi di dalam pelayanan kita ada aja macam-macam orang. Tuhan suruh bilang apa? Pakai kasih. Sulit kalau kita nggak pernah mendalami firman Tuhan untuk bisa berbuat itu, untuk bisa berdampingan sama orang-orang yang beda pendapat sama kita. Kalau kita bisa menangani ini, orang akan melihat bahwa Kristus itu hidup di dalam kita. Kalau kita bisa berdampingan dengan mereka, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu hidup. Orang bisa lihat bahwa Tuhan hidup di dalam diri kita. Sekarang kita lihat, ada nggak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mengalami perbedaan? Banyak. Contohnya ini salah satunya, Kain dan Habel. Ini bukan perbedaan persembahan, bukan. Bukan cuma sekedar perbedaan persembahan, dia ada sayur-sayuran dan dia domba, bukan. Tetapi karena Kain nggak bisa melihat perbedaan itu, menyikapi perbedaan itu di dalam apa? Di dalam kasih Tuhan. Dia diberkati Tuhan, diberkati. Habel diberkati Tuhan, diberkati. Cuman karena perbedaan itu, perbedaan persembahan, mereka akhirnya salah satu harus mati. Mereka adik kakak benar, tapi ketika mengadakan ibadah atau persembahan terpisah menurut saya searching di tafsir Alkitab. Mereka beribadah tapi beribadahnya masing-masing, tidak bersama. Itu yang menyebabkan mereka nggak bisa menerima perbedaan. Saya mau kasih contoh lagi. Yuk, mari ada teman-teman boleh buka nggak firman Tuhan di Korintus, Kisah Para Rasul 15. Kisah Para Rasul 15 boleh dibuka. Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 11, tapi kita baca sepotong-sepotong aja. Saya mau mencontohkan bahwa di dalam Alkitab ada tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Paulus juga berseberangan dengan orang-orang di Yerusalem. Ayat 1. Sudah? Yuk, 2, 3. Beberapa orang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ apa? Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat. 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi di mana? Ya, di Yerusalem. Terus kita loncat ke ayat 4. Terus setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka. 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Taurat. Terus apa? Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua itu untuk membicarakan. Jadi gini, mereka berseberangan. Kalau jemaat di situ bilang, pokoknya kita harus ikut yang namanya aturan Musa. Kalau mau diselamatkan harus disunat. Tetapi kan Paulus penyebaran agamanya kepada orang-orang bukan Yahudi. Kemudian karena berseberangan itu dihadapkan kepada penatua, salah satunya Petrus. Jadi dia menceritakan kepada Petrus, ini bagaimana menurut kebanyakan orang harus disunat baru selamat. Terus kemudian Petrus bilang begini, ayat yang ke-7 kita baca, 2, 3. Lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka apa? Jadi ada perbedaan, lebih baik dirembukin, bukannya bikin kubu, ya. Saya ada cerita lagi di sebuah persekutuan doa, cukup besar persekutuan doanya. Saya nggak sebut
jabatan, nggak kepengen, pengen masih pejabat, nggak mau lengser. Kemudian ada Pak, ini rohani, bukan rohana, bikin kumpulan satu, yang satu pro sama dia, yang sesuai dengan pilihan umat bikin sendiri, dan mulai terjadi perpecahan demi perpecahan. Karena apa? Karena yang lama nggak mau lengser. Karena dia bilang itu orang masih muda, nggak pantas jadi koordinator. Gitu kan? Itu yang terjadi. Tetapi coba lihat Paulus, seorang rasul besar, tengkaran dengan jemaat di Antioquia, langsung larinya kemana? Ke Petrus minta pendapat. Sama, kalau kita terjadi perbedaan di dalam persekutuan doa, di dalam rapat, mau ada yang acara seminar, saya kan bilang setiap kepala pikirannya beda-beda. Maka yang terjadi harus bagaimana? Direbukin. Mari kita lihat lagi ya, sebagai tubuh Kristus. Lihat jari kita. Semuanya ada yang punya jari jempol semua? Enggak ada ya. Saya mau lihat soalnya. Kita punya jari 5 jari, nggak usah jauh-jauh ya. 5 jari ini ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, jari manis, dan ada kelingking. Setiap daripada ini punya fungsi yang beda nggak? Punya fungsi yang beda. Jempol ini untuk keren tuh yang nyanyi tadi, keren gitu kan. Telunjuk bilang untuk apa? Kamu tolong dong ambil itu. Ada fungsinya nggak? Kalau bisa gitu, ambil itu. Bisa nggak begitu kira-kira? Nggak bisa. Tapi dia malah itu. Ya stres begitu Mbak ya. Kan itu yang itu diambil, gitu kan ya? Benar nggak? Telunjuk juga punya yang paling tinggi, tetapi seringkali telunjuk merasa diri sendiri paling tinggi. Bisa begitu. Tapi jarang orang pakai telunjuk. Kalau orang telunjuk pakai telunjuk nggak pernah. Terus jari manis tempat apa? Taruh cincin yang baik, ya. Menawarkan kemanisan. Yang kecil kelingking buat apa? Mobil. Pak mobil macam-macam. Kita deal ya. Gitu dong. Bukan mobil Pak. Bukan bekas mobil kan? Enggak Pak, deal. Ya kan? Nah, sebagai anggota tubuh Kristus, kita juga punya kepentingan masing-masing. Benar gak sih? Ada orang yang sebagai koordinator memimpin rapat, koordinator menentukan arahan PD mau kemana, tetapi untuk bagian pembinaan menentukan tahun ini kita mau membina apa bagi umat PD. Kan beda-beda. Karunianya juga beda-beda, benar gak? Tergantung kita. Mau nggak kita di dalam PD ini difungsikan untuk satu tempat sehingga ada kesatuan, sehingga PD-nya jadi besar. Coba Bapak Ibu lihat, setiap PD-PD yang besar dan maksudnya bukan PD besar, PD yang umatnya tuh bertumbuh. Kalau saya bukan soal jumlah, karena saya punya PA dari 4 sekarang udah 10 tahun cuma 20, 25, nggak banyak. Tapi mereka terus bertumbuh. Saya nggak penting jumlah. Di PD juga jumlah tidak menjadi standar kesuksesan buat sebuah PD. Tapi kalau PD itu bertumbuh di dalam imannya, di dalam karakternya, perubahan akal budi pikirannya, terutama karakternya, PD itu luar biasa. Amin. Tepuk sebelahnya, kamu berubah nggak karakternya? Gitu tanya. Ya. Oke, yuk next ya. Nah, sekarang tergantung kita mau mementingkan pribadi-pribadi, kelompok-kelompok yang sesuai dengan diri kita. Oh, saya kalau sama siapa mau saya namanya? Mary. Kalau sama Mary saya cocok. Saya kalau nyanyi teringat sama Mary aja. Kalau yang lain saya nggak cocok lah. Ya, misalnya mau pentingin kayak begitu, sehingga yang lain udah dipilih, kita singkirin. Atau kita mau saling melengkapi. Suaranya saya kencang, suaranya si Mira, nggak ada Mira kan namanya di sini? Ada. Mira nggak tersinggung jadinya. Suara Mira halus sekali, kayak suara malaikat berbisik. Terus kalau kayak begini kagak nyambung, tapi dia singkat, tapi suaranya lembut gitu ya. Mungkin biasa Kaiser ya. Jadi
tergantung daripada kita sendiri. Apakah kita mau bisa saling melengkapi atau kita mau memulihkan diri kita sendiri. Pokoknya saya kalau udah nyanyi saya nggak mau sama yang si Mira itu, saya nggak mau karena suaranya nggak bakal kedengeran. Cuman kelihatannya lip sync. Gitu. Kita nggak mau yang kayak gitu. Tapi kan dia udah dipilih sebagai singer. Udah pilihan Tuhan juga nggak? Iyalah. Itu udah pilihan Tuhan juga. Nah, yuk kita lihat lagi. Nah, ketika kita bisa menerima si Mira demikian, artinya kita bisa menerima perbedaan untuk satu di dalam tim singer. Nggak usah jauh-jauh deh begitu. Saya ini suaranya powernya kenceng. Nggak pakai ini juga saya powernya kenceng karena saya mantan guru. Ruangannya segini, nggak pakai speaker, ngajarnya anak toddler. Ruangan segini, ya Ibu Cepi ya. Ruangan segini nggak pakai speaker, kira-kira kedengeran nggak sampai di belakang suara saya? Kedengeran kan? Nah begitulah suara saya. Jadi kalau nyanyi itu mic-nya harus dipelanin di sana. Dan kalau nggak bisa sama-sama, kalau orang ada yang nggak suka sama saya, orang pasti singkirin saya. Suara Cinovi kebanteran, gue kebanting, gue kebanting. Ya kan? Tetapi nggak begitu tuh, yang suaranya seperti lip sync ya dia terima-terima saya aja. Malah dijadikan sebagai apa? Perbedaan yang menyatukan. Sehingga perbedaan yang kita jumpai ini nggak lagi menimbulkan perpecahan, nggak lagi ada yang bilang ini bacot lu gitu. Orang tuh dulu di luar gitu, bacot lu, kecilin dikit kalau nyanyi. Nggak ada yang begitu. Karena udah menerima perbedaan. Itu yang terjadi. Itu baru seputar tim singer. Belum lagi kalau kita rapat PD, ya kan? Mau ngadain acara seminar, mulai dari seksi acara, sesi pujian, tim doa, semuanya harus serukan, sehati, sepikir. Kalau enggak, kita nggak bisa mengatasi perbedaan kita yang menyatukan. Karena tadi saya bilang dari awal, setiap kepala punya pikiran. Bahkan kita satu darah pun kita belum tentu satu arah. Ya, saya kesaksian. Saya baru pulang dari Jawa 2 minggu. Dari Jawa Timur keliling-keliling, Jakarta, Kediri, Ulingi, Tulung Agung, Lumajang, Surabaya balik Blitar, terakhir pulang di Kediri. Terus kemudian saya ditemani dengan satu teman saya. Saya juga nggak tahu kita ini saling bertolak belakang. Saya senang makanan sayur-sayuran, dia senang daging-dagingan, terutama bagong. Kemarin waktu dia makan bagong, begitu saya masuk, saya mau kencing, langsung saya mau muntah, mabok, saya keluar, pusing 7 keliling, langsung saya diam di mobil, saya ciumin itu minyak mentol gitu. Dia makannya lama lagi, sampai ibu saya perih rasanya. Ya kan? Punya kebiasaan yang berbeda. Saya suka jajanan pasar, lemper, bugis, dadar, wajib. Dia sukanya di sini apa? Black Forest, red velvet, tiramisu, ya kan? Cheesecake. Jangan ngomong gitu, saya jadi lapar. Rasanya baunya keciuman. Beda sekali. Saya kalau makan soto, saya pernah bilang gini, soto tuh kalau makan soto, ayamnya meskipun ayam kampung, ayamnya saya kasih dia. Terus dia tahu kalau saya nggak doyan itu, makanya dia bilang, "Bang, soto ayam jangan pakai ayam." Dia udah tahu. Jadi semuanya berbeda. Dia itu kalau ngomong kalem, tapi kalau udah kesel, nusuk. Nah, dia di situ. Kalau saya suaranya kencang. Kalau udah misalnya kesel sama orang, mukanya berubah gitu. Ya diam aja udah gitu, nggak banyak ngomong. Tetapi dia tahu kalau udah muka saya berubah, kalau dia dekat sama saya, dia tenang kaki saya. Selalu 2 kali. Muka lu gitu. 12 hari, tapi kita cocok. Banyak hal-hal yang kita bertolak belakang. Dia kalau misalnya sekami, nomor 1, jijik kerak
dukung saya. Karena saya ini pelayanannya pelayanan doa pelepasan. Doa pelepasan, bagian bersih-bersih, kayak pegawai di PODKI, ya kan? Baju oranye, baju hijau, baju biru, itu saya, ya. Jadi ketika saya doa pelepasan, dia bantu saya berdoa. Beda sekali, beda sekali. Dia kalau salam Maria, saya lihat sehari bisa 2 kali, 3 kali salam Maria. Sehari bisa 2 kali salam Maria, minimal 2 kali salam Maria. Saya udah 2 bulan sekali salam Maria. Rosario maksud saya. Dia sehari 2 kali, saya enggak 2 hari sekali, bahkan enggak 2 bulan sekali saya tidur kalau kayak gitu. Tapi dia doanya beda. Kalau saya ketika saya lagi konseling sama orang, satu telinga dengerin konselingannya ngomong, satu telinga dengerin apa yang Tuhan ngomong. Kalau saya nggak ngerti orang ngomong, saya tinggal tanya Tuhan, ini saya nggak ngerti dia ngomong apa. Ini ada yang terputus. Kira-kira apa yang terputus? Tolong Tuhan jelasin, dan Tuhan ngomong. Beda kita. Tapi kira-kira menyatukan nggak? Iya. Kalau saya lagi konselingin sama orang, misalnya cuma konseling biasa, nggak doa pelepasan, dia nggak ada di dalam ruangan yang sama. Dia cari kuliner di ruangan. Dia kenyang pulang, baru dia lanjut doa lagi. Buat saya nggak masalah. Kalau nggak ada, kan ketika ada orang konseling saya udah ngerasa ini case-nya berat apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya kan, gitu, boleh nggak kok keluar makan gitu maksudnya? Boleh saya keluar. Kita berbeda sekali. Ini teman saya dan kita udah bergaul hampir 12 tahun. Pernah ribut? Pernah. Kalau saya lagi ribut sama dia bilang, jangan telepon gua 3 hari, jangan WA gua 3 hari. Saya orangnya outspoken, karena dalam waktu itu biar kekesalan saya tuh rendah dulu, gitu. Ya, rendah dulu. Karena kalau ditanya, lu kenapa sih sama gua begitu, begini, wah itu pasti jadinya kayak gas melon meledak, gitu ya. Tapi kalau dia udah tahu kalau saya udah lagi kesel sama dia nggak telepon saya. Entar kalau udah 3 hari dia udah tahu tenggat waktunya ada luar saya, pokoknya 3 hari, 3 hari ngobrol lagi. Itu saya dan teman saya. Jadi kita saling sama-sama tahu kelemahannya masing-masing. Pokoknya saya udah kesel, saya nggak mungkin adanya kata-katanya halus memang, tapi rusuk itu dia. Tapi kalau saya, muka saya langsung beda. Oh gitu, beda banget ya. Yuk kita lihat lagi, itu kesaksian saya. Terus bagaimana kita agar perbedaan dapat menyatukan kita? Pakai kacamata Kristus. Pakai apa? Kacamata Kristus. Jadi kacamata saya gambarin Tuhan Yesus dalamnya. Apa sih pakai kacamata Kristus? Yang pertama, yang pertama, singkirkan keegoan kita. Saya bisa marah kalau saya lagi konselingin orang, dia keluyuran dan gak bilang. Saya bisa kesel. Tapi kalau dia lapar kan saya gak bisa nahan. Benar gak? Teman saya lapar saya gak bisa nahan. Jadi kita harus singkirkan keegoan kita, karena kalau kita bawa hidup kita di dalam pelayanan pasti akan hancur, ya. Jadi keegoan menempatkan perbedaan menjadi alat pemecah dalam kehidupan kita. Tapi selama kita ada di sana, ada hal-hal yang saya kurang pas dengan dia, pasti saya omong dan dia mengerti, ya. Yang kedua, belajar menerima bahkan mengampuni. Ya, ini adalah sumber dan dasar daripada kekuatan kita di dalam melayani. Kekuatan kita di dalam kita bersekutu di dalam lingkungan, ya. Orang lain sama pentingnya dan berharganya dengan diri kita. Jadi sekalipun orang punya kelemahannya banyak, kita kira-kira punya kelemahan nggak? Punya. Tepok ke sebelah coba, kamu punya kelemahan nggak? Jawab yang ditepok. Jangan cuma ditepok, yang ditepok jawab. Bilang, ada. Ya kan? Ya. Jadi tempatin orang lain itu sama pentingnya sama diri kita. Yesus sudah begitu kan? Kurang berdosa apa kita? Kita udah kurang bagaimana hinanya, tapi Tuhan angkat kita. Itu yang kedua. Jadi belajar menerima, bahkan ampuni. Dulu saya waktu SHDR yang ikut SHDR pertama, ada satu ketua kelompoknya itu, dia saya sering nanya, karena kan saya banyak nggak tahu. Akhirnya saya keseringan nanya, dia kesel sama saya. Jadi di tengah jalan
kalau saya ketemu dia, saya suka nanya, Bu, gitu. Dia suka melengos. Belakangan saya iseng orangnya, kalau ketemu sebelum dia melengos, saya tepok duluan. Ya kan? Saya tuh suka gitu. Karena saya merasa nggak ada ganjalan sama dia. Mungkin dia punya ganjalan sama saya karena saya cerewet, saya sering nanya. Jadi kita ini itu sejajar sama teman-teman di dalam pelayanan, di dalam lingkungan, di dalam komunitas kita sejajar. Tempatkan diri kita, tempatkan teman kita penting seperti diri kita juga penting. Ya, yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, ciptakan ketergantungan yang membangun. Ketergantungan kayaknya negatif, tapi kan saya bilang ketergantungan yang membangun. Hargai kalau setiap orang berhak mendapatkan peranannya untuk menopang yang lain. Contoh. Saya nggak sombong, saya bukan bermaksud untuk meninggikan diri. Saya senang nulis. Saya punya khotbah banyak sekali. Dan saya punya renungan-renungan itu sering suka diminta sama sesama pewarta. Lu punya tema ini nggak? Bagi, lu punya pengajaran ini nggak? PPT ini nggak? Bagi, saya bagi, ya kan? Tetapi kalau udah terlalu keseringan, saya mencelakakan dia kan? Ya. Dia semakin gak memikir, dia semakin menggantungkan diri sama saya. Ada satu pewarta, saya bukan menjelekin, tapi perbedaan. Gue disuruh tema ini, gue gak bisa. Lu tolong bikinin deh narasinya. Ntar gue yang betulin. Saya balik sama dia, kamu bikin narasinya, saya mau yang betulin. Lo iya dong, kalau narasinya gue yang bikinin. Iya, semuanya udah beres. Soalnya kalau saya bikin udah at the end, sampai gini udah habis gitu. Saya kerjain ini berhari-hari dan saya merenungkan apa lagi Tuhan, apa yang mau Tuhan ngomong gitu. Kan kita belajar Alkitab 3 tahun, merenungkan sabda Tuhan secara pribadi, diajarin. Dan itu kelebihan saya karena saya senang nulis. Tapi karena kemudian kebiasaan, saya bilang gini, saya bikin kerangka, kamu bikin narasinya. Ketergantungan yang membangun. Dia tergantung sama saya, tetapi saya membangun dia. Coba bayangin kalau ada kawan yang begini, Nov tolong bikinin narasi, udah bikin narasi jadi. Terus udah gitu, aduh katanya gue harus pakai PPT kayak begini. Bikinin dong PPT. Udah saya bikin PPT yang nggak ngerti. Lu khotbah dong di depan gua. Gua aja yang khotbah besok. Ada dan banyak yang kayak gitu, bukan banyak, sering dilakukan begitu. Sekarang saya bilang, saya kalau terus-terusan kamu minta, saya nggak keberatan. Saya makin pinter nggak? Ya. Dalam waktu 30 menit, nggak sampai 10 menit, 15 menit, koreksi dia punya narasi sebentar. Waktu dia tinggal cuma 1 jam, dia harus sampai di sana. Saya kirim pakai WhatsApp. Ini yang udah saya baca. Makanya sekarang saya nggak mau bikin dulu narasinya, saya koreksi. Terus sekarang kalau disuruh bikin PPT, saya nggak mau duduk. Saya udah bilang ke suami saya, kayaknya saya udah mulai, dia udah ketergantungannya negatif, bukan ketergantungan yang positif. Jadi saya bilang kalau dia minta PPT model kayak begini, yuk duduk sama-sama, ambil laptop kamu, kita bikin sama-sama. Itu namanya ciptakan ketergantungan yang membangun. Jangan membiarkan orang lain tergantung sama kita, tapi orang semakin nggak pandai, orang semakin down, kita semakin naik, ya. Jadi 3, bagaimana supaya kita menciptakan perbedaan untuk kebersamaan. Ayo, bagaimana? 1, apa tadi? Perbedaan yang menyatukan kita. 1, harus pakai sudut pandang Tuhan. Apalagi? Yang pertama. Apa? Singkirkan keegoan. Ini bapak-bapak belakang tapi suara saya bantah mungkin di hati. Ibu-ibunya lagi mikirin masakan tadi udah habis apa belum. Terus yang kedua apa ibu-ibu? Belajar menerima, bahkan mengampuni. Yang ketiga, menciptakan ketergantungan yang membangun. Next, terakhir, baru kita bisa jadi bestie. Kalau kita enggak begini, kita nggak akan jadi teman baik. Kalau kita nggak belajar menerima, kita nggak akan bisa jadi teman baik buat orang.
Kalau kita nggak ciptakan ketergantungan yang membangun, kita nggak akan jadi sahabat dia yang baik juga ya. Kemudian kesimpulannya adalah gini. Baca 2, 3. Perbedaan buat kita menjadi sahabat untuk sejajar. Iya, stop. Perbedaan membuat kita sejajar untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Teman saya punya kelebihan, saya punya kelebihan. Dia punya kekurangan, saya juga banyak kekurangan. Kedua, perbedaan Di antara kita hanya akan menjadi berkat yang indah pada saat kalau kita sama-sama bawa perbedaan kepada Tuhan. Meskipun gini, aduh Tuhan saya sebel kalau dia minta tolong bikinin PPT, Tuhan saya sebel soalnya dia nggak mau belajar. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan bisa kira-kira menggerakkan hatinya nggak untuk bisa belajar? Tidak bisa. Yang terakhir, jadi akhir kata saya mau bilang, sama itu baik ya? Baik. Tetapi berbeda itu indah. Bilang ke sebelahnya, sama baik, berbeda indah. Ya kan? Dari kesemuanya ini ada satu ayat yang paling cocok yang saya ambil, yaitu ini. Kolose 3 ayat 14. 2, 3. Kenakanlah kasih. Kalau kita nggak punya kasih, nggak belajar bersabar, nggak belajar menerima, nggak belajar bijaksana, kalau udah empet saya biasanya mulutnya rapet. Iya, kalau udah saya empet mulut saya rapet biasanya. Kalau dia nggak tahu, oke, iya, nggak gitu. Dia udah tahu kalau udah saya gitu. Karena kita udah biasa bertahun-tahun, 12 tahun ya. Jadi kalau kita punya perbedaan ya, perbedaan kita bila itu menjadi sebagai kayak puzzle, tau gak puzzle? Puzzle kan gak bentuknya semuanya sama begini, kotak itu tahu aja dijejerin, iya kan? Tapi kan puzzle bentuknya kesini, ntar ada lagi yang di sini rata, di sini bolong gitu kan? Hendaklah kita jadi puzzle buat orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam persekutuan, dalam komunitas, bahkan dalam lingkup gereja yang besar. Semakin kita ada di dalam lingkup yang makin besar, semakin kita harus bisa jadi puzzle buat beberapa. Mungkin puzzle-nya tadi cuma kalau dalam keluarga begini aja sama bolongnya, tapi di dalam lingkup yang lebih besar, mungkin paroki, kita satu kotak begini, ini ada monyongnya di sini, ada bolongnya di sini, ada ininya di sini, harus menyesuaikan dengan yang lain. Amin. Hari ini kita mau belajar bahwa sekalipun berbeda, tapi kita bisa menyatukan karena kita sama-sama satu tubuh Kristus, punya kepentingannya. Yang satu punya karunia ini, yang satu punya karunia ini. Teman saya Tuhan bilang dia punya karunia mendoakan orang sakit, punya karunia penyembuhan. Jadi dulu kalau saya ke daerah, semuanya saya udah kayak ngantri dokter. Ya abis ini siapa? Masuk. Ya abis ini siapa? Masuk, capek. Tapi ketika saya punya teman saya, ini saya bilang ini, Bapak Ibu yang mau didoakan, bagi yang sakit boleh hubungi ibu ini, kalau yang lain boleh cari saya. Iya, dan itu sangat-sangat membantu saya. Kalau dia antriannya panjang, haleluya puji Tuhan, berarti antrian gua pendek. Kalau antrian saya panjang, dia bilang haleluya, gua gak usah jongkok bangun, tumpang tangan di kaki, tumpang tangan di belakang, tumpang tangan di mana. Selalu saya bilang itu kalau di daerah mereka yang dulu untuk didoakan, bagi yang mau didoakan karena kesehatan tubuh jasmani, boleh dengan ibu ini ya. Kalau saya persoalan yang lain boleh. Oh, udah mereka cari posisi. Cuman ada satu teman saya kemarin saya ajak, baru saya ajak, dia gak ada yang ngantri di depan. Tapi dia juga gak merasa tersinggung, dia gak merasa underestimate sama orang, dia gak marah. Dia bantu saya jadi lecturer. Dan luar biasa, karena Tuhan ajak satu orang lagi, berarti Tuhan mau pakai satu orang lagi untuk kita saling menyamakan perbedaan untuk mendatangkan satu persatuan. Itu sangat luar biasa. Saya ditambah orang satu, pelayanan ke daerah, sekian banyak orang yang dilayani, itu luar biasa. Karena dalam satu hari saya bisa 8 orang konseling.
kali 2 jam berapa? 16 jam. Makan, dikasih makan di dalam ruangan, habis selesai makan, selesai minum, ya berikutnya video konseling udah nunggu di luar. Coba kalau kita nggak cocok satu sama lain, semua orang numpuk di saya. Waduh, bisa 3 bulan saya di daerah. Suami saya bisa kasih palang pintu di depan rumah kalau diganti baru, gitu kan. Maka hari ini sekalipun kita punya perbedaan, tapi biarlah perbedaan kita menyatukan hari ini. Bilang ke sebelahnya, kita beda, tapi kita satu ya. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu agar dunia bukti nyata dari kasihmu sebelum kami pergi memberitakan kasihmu. Mulai dari kami lebih dulu jadikan kami satu. Boleh bergandengan tangan, kita mau jadi satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu sebelum kami pergi memberitakan kasihmu. Mulai dari kami lebih dulu jadikan kami sampai bersamamu. Jadikan kami satu. Mari kita berdiri kepala sejenak, ada ujung doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya firman ini Tuhan boleh bergema di hati kami, ada rema di dalam hati kami. Dan setiap kesaksian yang diucapkan oleh hamba-Mu dan didengar oleh teman-teman, biarlah itu boleh dilindungi dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak dapat digoncang-goncangkan kembali oleh sejahat. Tuhan jadikan kami satu di dalam pelayanan, di dalam persekutuan doa perlu kita berani Tuhan Yesus. Biar kiranya kesatuan ini Tuhan membawa nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan biarlah perbedaan yang menyatukan ini Tuhan membuat kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di hadapan kami ada ujung doa, boleh tumpang tangan ke ujung doa ini. Bapak kami tumpang tangan atas ujung doa. Bagi anak-anakmu yang menaruh setiap ujung doanya. Bagi mereka yang memiliki kelemahan di dalam tubuhnya Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan jamah. Biar kiranya Tuhan angkat setiap kelemahan-kelemahan tubuhnya, sakit penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pegang janji firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, dengan biru-biru Tuhan Yesus kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa bagi setiap teman-teman yang membutuhkan berkat-berkat jasmani Tuhan. Hari-hari sekarang Tuhan banyak yang tidak pasti, tapi bagi anak Tuhan berkat itu pasti. Hari ini yang memohonkan berkat-berkat jasmani Tuhan, buka setiap peluang-peluang yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat setiap penghalang-penghalang, lepaskan dari hadapan mereka, sehingga berkat itu boleh mengalir masuk dalam pintu rumah mereka. Dan ketika mereka melihat bahwa Engkau adalah Allah yang murah hati, bahwa mereka melihat betapa Engkau Allah yang memenuhi segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus, mulut mereka dapat menaikkan pujian dan ucapan syukur. Dan hari ini Tuhan, kalau bagi mereka yang membutuhkan pemulihan di dalam keluarga, Tuhan turun tangan sendiri dalam keluarga mereka. Kalau Engkau menyatukan mereka di dalam keluarga di hadapan Tuhan Yesus, Kau satukan mereka. Hari ini kuasa-Mu juga turun dalam rumah tangga mereka. Pulihkan Tuhan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa kalau di dalam tempat ini ada yang merasa berbeda satu sama lain, di dalam persekutuan, di dalam rumah tangga, di dalam lingkungan, di dalam gereja. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh merasa bahwa Engkau yang menaruh persamaan di dalam diri mereka. Perbedaan tetapi juga ada persamaan sehingga imbang Tuhan dan boleh menyatukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih malam hari ini kiranya
Engkau akan memberkati tempat ini dengan limpah Tuhan Yesus, sehingga berkat-berkat boleh melimpah, kecelakaan dan mara bahaya boleh terhindar dari tempat ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau terus memperluas PD ini dengan berkat-berkat para umat yang datang lebih banyak, dan umat ini boleh bertumbuh di dalam Engkau. Dan biarlah kita menaikkan satu pujian sekali lagi sebagai doa untuk